Halo para pendengar mantra di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kami Mantra Dunia. Kali ini kita akan membahas beberapa prank yang pernah menggemparkan satu Indonesia. Dari yang awalnya bikin kita ketawa sampai bikin geger, semuanya ada di sini. Kali ini tim Mantra Dunia telah merangkum 7 orang yang pernah menggegerkan satu Indonesia akibat pranknya yang kelewatan, yang pastinya jangan kamu lewatkan. Yuk langsung kita mulai, let's go. Yang pertama, prank sembako sampah di bulan Ramadan oleh Ferdian Paleka. Bagi yang nggak tahu, Ferdian Paleka adalah seorang YouTuber yang menjadi viral karena konten pranknya yang kontroversial. Nah, salah satu prank terkenalnya adalah saat ia membagikan sembako yang ternyata berisi sampah kepada para transpuan dan juga bocil-bocil di Bandung pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang seharusnya jadi momen penuh berkah dan berbagi, Ferdian Paleka dan teman-temannya malah bagi-bagi kardus yang isinya bukan bahan pokok, tapi sampah, guys. Jadi awalnya mereka pergi ke beberapa tempat untuk membagikan sembako. Awalnya orang-orang yang menerima merasa senang dan berterima kasih. Tapi begitu dibuka, ya isinya ternyata sampah. Plastik atau daunan bahkan batu ada di dalamnya. Bayangin deh berapa kecewanya mereka yang sudah berharap dapat bantuan di masa-masa sulit kayak gini. Gak butuh waktu lama, prank ini pun menjadi viral. Netizen langsung bereaksi keras mengutuk aksi Ferdian dan gengnya. Video prank tersebut menyebar luas di media sosial dan mendapatkan reaksi negatif dari berbagai kalangan, termasuk selebriti dan tokoh masyarakat. Ya gimana enggak, prank ini gak lucu sama sekali guys. Malah sangat berbau tidak menghargai orang lain yang sedang kesulitan. Seorang korban kemudian melaporkan ulah Ferdian Paleka tersebut ke polisi dan kemudian Ferdian Paleka berhasil dibekuk di Pelabuhan Merak, Banten. Dia diancam sanksi 12 tahun penjara karena konten gurauan atau prank sembako sampahnya itu guys. Dan pada Kamis 4 Juni 2020, Ferdian Paleka beserta 2 rekannya dinyatakan bebas lantaran adanya upaya perdamaian antara Ferdian Paleka dan juga korban yang difasilitasi oleh pengacara. Yang kedua, Cut Saharafona. Jadi guys, pada akhir tahun 1970-an, Indonesia digemparkan oleh cerita yang sangat luar biasa dari seorang wanita bernama Cut Saharafona. Nah, Cut Sahara ini asalnya dari Sigli, Aceh. Ia bikin heboh seluruh negeri dengan mengklaim bahwa dia mengandung bayi ajaib yang bisa berbicara dan mengaji dari dalam kandungan. Cerita ini mulai bikin geger ketika kabar tentang bayi ajaib ini sampai ke telinga masyarakat. Gak cuma masyarakat biasa, pejabat tinggi pun ikut penasaran. Bayangin aja, bahkan wakil presiden saat itu, Pak Adam Malik, sampai mengundang Cut Sahara ke Istana Merdeka cuma buat dengerin suara dari si bayi ajaib. Namun lambat laun berbagai pemikiran-pemikiran skeptis akan kebenaran janin ajaib ini mulai bermunculan. Terutama tim medis yang saat itu sangat skeptis dan kritis terhadap klaim Cut Saharafona. Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Herman Susilo adalah salah satu yang pertama menyuarakan keraguan. Yang menyatakan bahwa cerita tersebut tidak masuk akal karena bayi dalam kandungan tidak mungkin mengeluarkan suara karena sistem pernapasannya belum normal. Pada Oktober 1970, tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Kejaksaan Agung dan Polri akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Cut Sahara. Awalnya Cut Sahara ini menolak diperiksa, tetapi setelah seminggu, pemeriksaan berhasil dilakukan dan ditemukan bahwa tidak ada tanda-tanda janin di dalam perutnya. Ternyata setelah diusut lebih jauh, kebohongan ini pun terbongkar. Rahasianya, ya Cut Sahara menyimpan tape recorder di perutnya guys. Ya kamu gak salah dengar, semua suara bayi yang katanya ajaib itu sebenarnya cuma rekaman yang diputar dari tape recorder yang dia sembunyiin. Setelah kebohongannya ketahuan, Cut Sahara ini langsung dijuluki penipu kelas kakap. Dampaknya, ia pun harus berurusan dengan pihak berwajib dan akhirnya dipenjara. Hoax yang disebarkan Cut Sahara ini sempat bikin geger satu Indonesia dan bahkan jadi bahan obrolan di berbagai media. Yang ketiga, Baing Wong dan istrinya Paula Verhoeven.
Pada tahun 2022, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven membuat konten prank di YouTube, di mana Paula berpura-pura melaporkan Baim ke polisi karena KDRT. Jadi, Paula berpura-pura mengadukan Baim ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Baim menunggu di luar sementara Paula masuk ke dalam. Namun, video prank ini langsung viral dan menimbulkan kontroversi besar. Mereka mengaku bahwa Baim memukul Paula dan video tersebut diisi dengan adegan dramatis yang membuat banyak orang terkejut. Namun, kebenaran di balik video ini adalah bahwa sesungguhnya hanya sebuah tampilan dan tidak ada kasus KDRT yang sebenarnya terjadi. Masyarakat dan pihak berwajib merasa konten tersebut mencoreng institusi polisi dan tidak pantas. Akibatnya, Baim dan Paula disangsikan dengan tuduhan membuat laporan palsu dan melanggar pasal 220 KUHP. Yang keempat, kisah prank Kang Yana. Pada November tahun 2021, seorang pria bernama Yana Supriyana dari Sumedang, Jawa Barat membuat geger dengan menghilang secara misterius di kawasan Cadas, Pangeran. Yana mengirim pesan suara kepada istrinya mengabarkan bahwa ia sedang beristirahat di sebuah masjid dan merasa tidak kuat lagi. Pesan ini pun membuat keluarganya panik dan melaporkan ke polisi. Pihak berwenang termasuk polisi, TNI, dan tim SAR sedang melakukan pencarian besar-besaran dengan melibatkan sekitar 200 personel. Mereka menemukan motor Yana yang terkunci di tepi jalan, tapi Yana sendiri tidak ditemukan di lokasi tersebut. 2 hari kemudian, Yana ditemukan dalam kondisi selamat di Majalengka. Ternyata Yana sengaja menghilang karena masalah pribadi terkait pekerjaan dan keluarga. Aksi ini pun membuat banyak orang marah dan kecewa karena telah menyusahkan banyak pihak yang terlibat dalam pencarian. Yang kelima, kisah Dwi Hartanto. Dwi Hartanto merupakan seorang ilmuwan Indonesia yang tinggal di Belanda dan dia pernah dijuluki sebagai The Next Habibie karena klaim-klaim luar biasa tentang prestasinya di dunia kedirgantaraan. Nah, Dwi ini mengaku telah menciptakan teknologi peluncur satelit termutakhir dan terlibat dalam berbagai proyek besar seperti Eurofighter, Typhoon Defense, dan NASA. Ia bahkan mengklaim bahwa memiliki beberapa hak paten di bidang kedirgantaraan. Jadi sejak saat itulah namanya berseliweran dan dianggap sebagai penerus Bapak Habibie. Dan dia pun pernah bertemu dengan Pak Habibie pada awal Desember 2016 ketika Presiden ketiga Republik Indonesia itu berkunjung ke Belanda. Namun ternyata setelah diusut lebih jauh, semua klaim terhadap prestasi-prestasi luar biasa yang Dwi katakan hanyalah sebuah kebohongan. Pada tahun 2017, Dwi akhirnya mengakui bahwa ia telah melebih-lebihkan dan memberikan informasi yang tidak akurat tentang prestasinya. Dalam surat klarifikasinya, Dwi meminta maaf atas kesalahannya dan mengakui bahwa ia bukan lulusan Tokyo Institute Teknologi Jepang. Nah, dia pun juga tidak pernah menyambat juara di lomba riset antar badan antariksa di Jerman dan tidak pernah diajak bertemu oleh mantan Presiden B.J. Habibie. Nah, dia mengaku nih guys bahwa Pak Presiden B.J. Habibie mengajak bertemu terlebih dahulu. Ternyata integrasi dan kejujuran merupakan hal yang penting ya guys di dunia akademis dan profesional. Yang keenam, kisah prank bantuan triliun dari keluarga Akiditio. Pada tahun 2021, keluarga Akiditio membuat viral satu jagat Indonesia, di mana mereka mengklaim bahwa akan memberikan bantuan sebesar 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Klaim ini pun disampaikan oleh putri Akiditio, Herianti, dan dokter keluarga Akidi, Dr. Herdi Darmawan di Mapolda Sumsel. Seremoni penyerahan dana yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2021 disaksikan oleh banyak pihak, termasuk Gubernur Sumsel dan Danrem Garuda Dempo. Namun, seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa janji bantuan tersebut hanyalah prank dan tidak beneran. Bayangin aja waktu itu negara kita lagi susah-susahnya akibat COVID-19. Ada-ada aja orang yang bikin pemerintah kita makin susah akibat prank bantuan 2 triliun ini.
Akibat hal ini pun, Irjen Pol Eko Indra Heri resmi diganti dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Bahkan anak bungsu dari Aki Ditio, Heri Yanti, sudah dijemput oleh polisi untuk periksa untuk memastikan bahwa hibah dana itu benar-benar terjadi pada Selasa 3 Agustus 2021. Sehingga pada saat itu Heri Yanti berstatus wajib lapor. Yang ketujuh, kisah prank Afi Nihaya Faradisa. Afi Nihaya Faradisa adalah seorang remaja dari Banyuwangi yang pernah viral di media sosial karena tulisannya yang kritis dan inspiratif. Pada saat itu, Afi menulis di media sosial Facebook dengan warisan dan membuatnya terkenal, bahkan sempat diwawancara oleh media-media besar. Bagi kamu yang belum tahu, ini adalah tulisan dari Afi Nihaya yang berjudul dengan warisan. Dan pada saat itu, tulisan ini dianggap membuat pembaca merinding, seolah mewakilkan apa yang mereka rasakan. Beginilah beberapa penggalan kalimat tulisannya. Kebetulan saya lahir di Indonesia dari pasangan Muslim, maka saya beragama Islam. Seandainya saya lahir di Swedia atau Israel, dari keluarga Kristen atau Yahudi, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya memeluk Islam sebagai agama saya? Tidak. Saya tidak bisa memilih dari mana saya akan lahir dan di mana saya akan tinggal setelah dilahirkan. Kewarganegaraan saya warisan, nama saya warisan, dan agama saya juga warisan. Berkat tulisan ini, Afi menjadi terkenal. Ia bahkan diwawancara oleh BBC Indonesia. Bahkan nih, Afi Nihaya ini sampai sempat bertemu dengan Pak Presiden Jokowi dalam momentum upacara Hari Lahir Pancasila beberapa tahun silam. Nah, tapi akhirnya Afi kemudian ketahuan plagiat. Tulisan warisan yang dia gunakan merupakan karya asli dari Mita Handayani. Ya, seperti netizen Indonesia pada umumnya, dia dihujat ramai-ramai oleh warganet. Nah, namun Afi ini sempat mengelak sampai pada akhirnya ia mengaku bahwa tulisan yang ia buat itu adalah plagiat dan meminta maaf kepada penulis asli tulisan tersebut. Begitu panjang dan banyak kisah prank-prank dan penipuan yang berujung pada merugikan banyak orang, guys. Jadi melalui kisah ini kita bisa mengambil pelajaran penting tentang betapa pentingnya integritas dan kejujuran di media sosial. Serta kita juga harus berhati-hati dalam mempercayai informasi yang tidak terverifikasi. Nah, bagaimana menurut kamu? Apa sih yang bisa kita petik dari kisah-kisah yang panjang ini, guys? Dan pastinya tim Mantra Dunia mengucapkan terima kasih bagi semua teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay awesome, pendengar mantra. Bye-bye.